ada di Undang-Undang Dasar ada ya. Iya, tetapi saudara itulah kenyataannya. Makanya saya tidak takut. Walaupun tadi Arek kasih kabar, oh baru aja, kan saya tidak takut. Kenapa? Kalau mereka datang saya suruh mereka bangun rumah buat saudara. Bangunkan rumah buat mereka ini. Haleluya. 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 Iya, makanya kita sekarang hadir ya. Nah, jadi saya bantu Pak Prabowo sebenarnya. Iya, saya bantu Pak Prabowo. Jadi kalau ada nanti yang di bawah Pak Prabowo datang, saya ini bantu Pak Prabowo. Iya kan? Kan ini visi misi Pak Prabowo. Makanya kita adakan bakso, ya, pakai tetelan daging supaya ada gizi. Ada kolak supaya ada gizi. Haleluya. Haleluya. Iya. Nanti pun Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Yesus dan dikasih, kita sudah sampai ke gereja tanpa tembok 1000 pintu. Puji Tuhan, puji tahun jalan pelayanan di sini. Makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Yesus, yang dulunya mereka Banike dan Bayot. Dengan pelayanan kita, dengan hati yang tulus kita main mereka, karena mereka boleh menikmati kasih Tuhan, sehingga mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Doakan terus pelayanan ini semakin hari berkembang maju, banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, glory, 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 glory Tuhan ya. Silakan, silakan. Bisa? Mari saya bantu satu. Woi, berat juga. Berapa beratnya ini? Hah? Saya lupa lagi udah. Iya, salam. Pelan aja, apa air lari. HP-nya simpen dulu. Ya, nanti kok main-main HP lagi ibadah, HP-nya kebakar. Nah, udah aku mati geleng nih. Ah, baru tahu ya. Shalom. Semua orang percaya? Semua orang percaya? Semua orang percaya? Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya, sebelum kita dengar firman, kita puji-pujian dulu. Sebelum puji-pujian kita doa dulu, baru itu nanti kita makan bersama. Haleluya. Hadirat urapan kuasamu menguasai wilayah ini, menguasai Jakarta, menguasai Indonesia, menguasai seluruh bumi, sehingga bumi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Bumi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dan kami semua yang hadir juga adalah kemuliaan Tuhan, karena Tuhan menciptakan kami untuk kemuliaan baginya. Tuhan Yesus urapi semua kami yang hadir, supaya kami mendapatkan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Bahkan keajaiban-keajaiban terjadi atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Terlebih terus yang letih, letoy, loyo, lesu diberikan semangat, yang ragu, bimbang, khawatir diberikan iman, sehingga mereka percaya bahwa Yesus sanggup menolong mereka. Mereka percaya bahwa Yesus mampu memberikan jalan keluar. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup memberikan kepada mereka kelegaan, karena Yesus yang berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Hari ini biar mereka datang dengan iman, percaya, terima kelegaan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin berbuat jahat, kami gagalkan dalam nama Yesus. Bahkan ormas-ormas tertentu, individual tertentu yang ingin melakukan kejahatan, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kami serahkan pesta anak domba Allah, pesta Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai akhirnya dipimpin langsung oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam Yesus yang kudus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, ayo. Semangat ya, kita memuji-muji Tuhan, semangat ya. Halo. Ya. Ada sukacita? Amin. Ada damai sejahtera? Yes. Haleluya.
Kita memuji Tuhan ya, menyembah Tuhan dulu ya. Kita nyanyikan pujian kita, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Semua yang nyanyi ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Amin. Ku menyembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi dari awal ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Dahsyat luar biasa, ajaib. Yesus mulia agung. Glory Yesus. Ajaib perbuatanmu. Glory Tuhan. Yesus disembah, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Glory Tuhan. Haleluya. Engkau ditinggikan, Haleluya. Yesus Kristus, ajaib Tuhan. Luar biasa. Ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Oh, glory Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan, ku mengalirlah kuasa Roh Kudus,
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus tak tertandingi. Bergembira karena Yesus. Haleluya, haleluya, Dahsyat Tuhan. haleluya. Kita bersorak-sorai, amin. Haleluya. Allah ditinggikan, tahu? Saat semuanya nyanyi ya, semua ya, Yes. semua ya, jangan ada yang berdiam diri ya. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dia sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Yes. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan. Haleluya, sekali lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Yes, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji. Yes, yes, yes. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Kita muji-muji Tuhan lagi, amin. Haleluya. Nanti di videoin ya ini ya. Kalau memang Haleluya. apa ini? Nggak tahu. Ya. Bubar.
Terus. Udah nyanyi aja apa? Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Selamat berbahagia hari ini. Haleluya. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yes. Dan naikkan pujian kita. Ku pandang wajahmu. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya! 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 Yesus dahsyat! Yesus ajaib! Luar biasa! Mulia Yesus! Agunglah Tuhan! Haleluya! 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 Urapi semua mereka Tuhan, supaya kebenaran firman memerdekakan mereka. Urapi hambamu supaya ku sampaikan kata-kata yang penuh kuasa, sehingga mereka-mereka yang sakit disembuhkan, mereka-mereka yang berbeban berat diangkat, mereka-mereka yang menghadapi pergumulan-pergumulan diberikan jalan keluar. Karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ pasti ada kemerdekaan. Hal-hal yang ajaib pasti terjadi, hal-hal yang luar biasa pasti terjadi, yang di luar jangkauan pikiran manusia, yang di luar jangkauan logika rasional manusia. Karena Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Urapi semua kami Tuhan, biarlah betul-betul kami percaya, tidak meragukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang ingin coba-coba ingin mengganggu kami gagalkan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah, yang meriah, yang meriah. Lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semangat, 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 semangat. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, saudara, saya secara manusia letih ya, karena dalam 3 minggu ini pelayanan padat ya, terbang-terbang terus ya, diundang ke Medan, perdagangan, doain orang, saudara bayangkan doain orang, mulai jam 8 malam sampai jam 12 malam. 200 lebih orang didoain satu-satu. Ya. Terus pulang dari situ di rumah kesembuhan Minggu juga dihadiri 200-an orang kurang lebih. Didoain satu-satu. Selesai itu Senin langsung terbang, Selasanya ini 3 minggu ini ya perjalanannya. Selasanya langsung terbang ke NTT. Diundang oleh Dansat Brimob NTT ya. Iya, jadi Dansat Brimob NTT itu artinya komandan Satuan Brimob seluruh NTT. Ya, kalau saudara yang punya HP bisa lihat aja ya di TikTok, di mana begitu hangatnya sambutan mereka terhadap kami di bandara. Kami sudah disambut oleh tentara, oleh Brimob semua ya, masuk mobil keamanan. Ada mobil Gegana di belakang, ya, anti bom. Ya, terus selesai dari situ, hari Jumat terbang, Jumat kemarin ya, terbang ke Jakarta. Ya, selesai terbang ke Jakarta, saudara pimpin briefing buat anak-anak yang pelayanan. Senin kemarin langsung terbang ke Jogja. Ke Semarang. Ya, saudara, pelayanan di Semarang full. Ya, seharusnya kami tadi naik pesawat. Tapi kami bilang kalau naik pesawat, kami mungkin bisa nggak sempat melayani saudara-saudara kami yang ada di gereja tanpa tembok ini. Haleluya. Gereja tanpa tembok 1000 pintu. Haleluya. Jadi kami lebih memilih naik kereta api, bayangkan. Harusnya kan enakan naik pesawat. Jadi kami memilih kereta api jam 11 malam dari Semarang, ya, Argo Sebrani itu, saudara, sampai di Gambir itu sekitar jam 5 pagi. Dari situ kita langsung naik Grab, karena saya belum punya supir pribadi. Mobil ada tapi nggak ada yang bawa. Ya, saya naik Grab dengan tim, ini Jos, itu Daniel. Ya, saudara, sampai rumah kurang lebih jam 6 ya. Ya, beres-beres, bantu-bantu masak ya. Anak-anak ini ada yang bantu-bantu juga. Ya, saudara yang saya kasih, kita sudah pikirkan nih, wah, ini pasti jumlah jam banyak. Itu mungkin di pikiran istri saya. Jadi masaknya terlalu lama sampai 4 macam ya. Ada bakso, ada kolak, ada macam-macam ya. Ya, ternyata Arek bilang baru ada razia katanya. Ya, dibongkar-bongkar ya rumah-rumah buatan kecil-kecil, rumah-rumah susun ya, dibongkar. Jadi iya, jadi warga yang ada di sini pada entah kemana kebanyakan ya. Ya, memang secara hukum memang ini tanah pemerintah, tetapi pemerintah juga harus tahu bahwa kita warga negara Indonesia yang harus dilindungi, dijagai. Harusnya kalau memang digusur, dia harus kasih rumah, harusnya begitu. Iya, harusnya begitu. Itu undang-undang ada. Di undang-undang dasar ada ya. Iya, tetapi saudara, itulah kenyataannya. Makanya saya tidak takut, walaupun tadi Arek kasih kabar, oh baru razia, kan saya tidak takut. Kenapa? Kalau mereka datang, saya suruh mereka bangun rumah buat saudara. Bangunkan rumah buat mereka ini. Haleluya. Haleluya. Iya. Lah, kan Pak Prabowo bilang mengentaskan kemiskinan. Betul nggak?
Bahkan Pak Prabowo janji akan meningkatkan gizi masyarakat. Tiap hari kasih susu makan-makan. Sampai sekarang belum saya lihat. Belum dapat kalian? Belum? Oh udah. Puji Tuhan, udah ada yang dapat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya. Saudara, tiap hari tuh? Oh tiap hari ya? Oh luar biasa ya. Iya, iya. Di sekolahan ya. Khusus yang sekolah ya. Kalian kan nggak sekolah lagi. Emang yang sekolah aja perlu makan. Kalian juga perlu makan. Haleluya. Iya, makanya kita sekarang hadir ya. Nah, jadi saya bantu Pak Prabowo sebenarnya. Iya, saya bantu Pak Prabowo. Jadi kalau ada nanti yang di bawah Pak Prabowo datang, saya ini bantu Pak Prabowo. Iya kan? Kan ini visi misi Pak Prabowo. Makanya kita adakan bakso ya, pakai tetelan daging supaya ada gizi. Ada kolak supaya ada gizi. Haleluya. Haleluya. Iya. Nanti pulang dikasih untuk jet lingko lagi. Haleluya. Iya. Iya kan? Untuk busway. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, itulah buktinya cinta kasih saya terhadap saudara. Haleluya. Iya, saya berkali-kali bilang saya tidak punya sponsor. Tidak ada. Tidak ada orang yang pernah ngomong, "Pak, tenang aja, gereja tanpa tembok tiap bulan dari saya 1 bungkus nasi." Itu pun tidak ada. Saya pelayanan kemana-mana selalu katakan sama istri saya, gereja tanpa tembok ya jangan sampai ditelantarkan. Kemarin karena bulan puasa pertama ya. Ya besok kasih tahu sama teman-teman jam 2 harus di sini hari Kamis ya. Ya, ya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya. Saya punya kerinduan lagi doa. Saudara ini bisa undang dari mana-mana sampai 2.000 orang, jadi sampai Monas. Ya. Saya rindunya begitu. Ya, saudara dari Cilitan ya undang. Ya, dari Gambir, Pasar Senen, belum lagi yang stasiun ini, stasiun apa namanya? Juanda. Saya yakin ada lah 2.000 semuanya, lebih mungkin. Ya, makanya jadikan semua bangsa muridku. Aja mereka kemari, haleluya. Iya. Tapi kasih kabar ya. Maksudnya kasih kabar, oh yang datang sekian. Tetapi nggak apa-apa, walaupun nggak kasih kabar, nanti pasti ada cara solusinya ya kan? Iya, karena saudara ini Jakarta ya. Untuk cari makan itu yang penting ada kertas. Haleluya. Ya. Ya, kertas alat tukar lah maksud saya. Maksudnya kalau yang datang berjubel ya kita kasih mereka uang untuk makan kan? Iya kan? Iya. Tapi saudara yang kita kasih buat saudara ya, itu kalau saudara dikasih 30.000 pun nggak bisa beli seperti itu. Ya, betul kan? Iya, saya bisa aja beli warung Padang 25.000 segini. Nggak nendang. Haleluya. Haleluya. Tetapi Alkitab berkata loh, Matius 4:4, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia juga harus hidup dari firman. Makanya sebelum dikasih roti harus firman dulu. Jangan kasih roti dulu. Kalau dikasih roti dulu, pasti semuanya pada tidur, ngantuk. Iya. Biasanya orang lapar itu lebih haus akan firman. Orang kenyang biasanya agak cuek terhadap firman. Iya, karena udah kenyang. Iya, kalau lapar dia bilang, Tuhan, tolong. Paling-paling dia kalau ditambah doanya, Tuhan percepatlah pendeta ini khotbah. Aku sudah terima firman. Haleluya. Haleluya. Saudara, sebenarnya di Matius 4:4 itu ya, dalam bahasa lainnya, saudara, itu bunyinya ya, bukan manusia hidup manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi dari firman Allah. Tapi di bahasa yang lain ada, manusia bisa hidup tanpa roti asal ada firman dalam dirinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus.
Haleluya. Jangan saudara pikir firman yang Alkitab itu tulisan, memang betul firman, tapi yang buku, ya itu nggak bisa buat apa-apa. Hanya kita baca, kita imani, tapi yang tolong Yesus bukan buku. Buku nggak bisa tolong. Haleluya. Haleluya. Dulu saya sebelum percaya Yesus, saya percaya bahwa firman itu jatuh dari surga jadi buku. Ya, ya nggak usah saya sampaikan, ceritakan lah ya. Ini live soalnya ya. Iya, tapi kita beda. Kita saudara, sang firman yang di dalam diri Allah itu datang ke bumi mengambil rupa manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, ya ada Alkitab. Alkitab itu buku, ada tulisan-tulisan yang kita yakini firman. Sekarang sudah diganti, di zaman teknologi orang pakai ini. HP, tulisannya pun sama. Tetapi saudara, HP ini atau Alkitab yang ada kalau saya bawa, itu tidak bisa tolong saudara. Bahkan dia minta tolong saudara, bawakan saya dong. Itu sebabnya saudara, sang firman bukan datang jadi buku, tapi dia datang mengambil rupa manusia supaya dia bisa bergerak, supaya dia bisa berbicara, supaya dia bisa rangkul saudara, supaya dia bisa tolong saudara. Haleluya! Anda mau ditolong Tuhan hari ini juga? Sekarang juga? Bukan besok, tapi sekarang. Makanya terus percaya. Amin. Amin. Karena Alkitab bilang, saudaraku yang saya kasih, di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, mintalah dengan iman. Sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, dan orang yang demikian jangan mengira mendapat sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. 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 Anda sudah memiliki iman di dalam Yesus? Iya. Jangan hanya iman doang. Iman di dalam Yesus. Karena kalau iman, ya yang lain juga bilang iman, iman. Ya, ada juga iman bonjol. Kita iman di dalam Yesus. Haleluya. Saudara tahu, ya. Ya, oh sebentar. Ini mau lepas ya. Sebentar saudara ya. Karena kalau dia keinjak nanti takut ini ya. Iya. Jadi iman di dalam Yesus saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, Ibu habis kena gusur enggak ya? Duduk. Jadi saudara, iman di dalam Yesus itulah yang menolong saudara. Saya mau kasih contoh sederhana buat saudara biar saudara paham ya. Sini kamu maju ya. Kamu maju ya. Sini kamu. Kamu maju. Ya. Kalau saya punya iman misalnya, saya kasih cuma begini. Saya nggak bisa ada di dalam dia. Tapi Yesus, ya, iman di dalam Yesus, dia kasih iman, Yesusnya pun di dalam dia. Makanya Yesus berkata Yohanes 15 ayat 4, tinggallah dalam aku dalam kau. Haleluya. Iman tanpa Yesus mati. Iman tanpa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya iman di dalam Yesus itu yang menyelamatkan saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Anda paham yang saya sampaikan ini? Saudara, saya yakin tidak banyak pendeta yang bisa menjelaskan sedalam ini. Iya. Karena saudara bukan hanya iman-iman saja ya. Harus jelas. Iman di dalam Yesus. Saya mau kasih tahu. Waktu Yesus sebagai anak manusia dan sekaligus dia Allah sepenuhnya, dia harus dengan iman untuk berjalan di atas air. Dengan iman, 5 ketul roti 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang. Dengan iman, dia juga menyembuhkan orang lumpuh, tuli, dan juga orang buta. Dengan iman, dia melakukan keajaiban-keajaiban. Tapi ketika dia bangkit, dia tidak butuh iman lagi. Dia Allah sepenuhnya. Tuhan nggak perlu iman. Yang perlu iman saudara. Tuhan nggak perlu iman. Haleluya.
Kalau Tuhan harus punya iman, dia beriman kepada siapa lagi? Ke Tuhan yang mana lagi? Jadi sekarang iman yang di dalam Yesus sudah tidak di dalam Yesus, sudah diberikan kepada saudara. Haleluya. Dahsyat nggak? Dahsyat nggak? Dahsyat. Saudara ini orang-orang yang dahsyat. Saudara ini orang-orang yang luar biasa. Tapi diintimidasi oleh situasi, kondisi, keadaan. Saudara terpengaruh. Gua ini pengangguran, gua ini gelandangan, gua ini miskin, kere, gua ini goblok, tolol, gua ini ya lemah, letih, letoy, loyo, lesu. Saudara diintimidasi oleh situasi, kondisi, keadaan. Dan hari ini Anda harus menang. Karena Alkitab bilang Anda menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Roma 8 ayat 37, kamu adalah orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Dalam pertandingan itu hanya ada menang, tidak ada pemenang. Tapi iman di dalam Yesus bukan hanya menang, tapi pemenang. Menang artinya besok bisa kalah. Karena setiap menang pertandingan, piala itu bergilir. Nanti timnas sepak bola DKI yang menang, dia pegang. Tapi tahun depan mungkin Jawa Timur, tahun depan yang lain lagi. Karena dia bukan pemenang, dia hanya menang. Tapi saudara lebih daripada pemenang. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, untuk membuktikan itu tidak perlu kau buktikan kau harus punya mobil, kau harus punya rumah besar, kau harus punya duit banyak. Tidak perlu. Untuk membuktikan kau lebih daripada pemenang, engkau tetap sukacita menghadapi situasi, kondisi, keadaan. Sesulit apapun, engkau tahu ada Tuhan yang di dalammu, yang menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Mana tepuk tangannya? Saudara, kalau di situ nggak boleh tepuk tangan. Di sini boleh tepuk tangan. Paham nggak maksud saya? Yang nggak mau tepuk tangan ke situ aja ya. Ini orang-orang timur biasanya kalau bicara gini semangat dia. Karena saya itu ya paling disenangi oleh orang sana lah. Timor Leste, terus NTT, Flores, semuanya lah daerah sana. Ya, kalau udah datang di Lubis, wih, banjir ya. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan sederhana tetapi betul-betul terungkap. Haleluya. Haleluya. Karena firman itu, saudara, itu huruf-huruf yang mati yang di Alkitab itu kalau tidak diurapi roh. Jadi harus diungkap. Ya. Itu sebabnya saudaraku yang saya kasih, hari ini engkau betul-betul harus percaya engkau punya iman di dalam Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Iya, yang kedua saudara, sebab tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Allah. Ya. Saudara, kalau kita datang kepada Yesus, tapi kita pakai iman yang lain, nggak berkenan. Haleluya. Yang cerdas katakan amin. Yang tidak tahu geleng-geleng. Haleluya. Saya tahu memang saudara kata orang anak kolong. Tapi hatimu bukan hati kolong. Hatimu cerdas, pikiranmu cerdas. Karena tidak semua orang yang duduk di gedung putih sana, tidak semua orang yang di kantor-kantor sana orang cerdas. Mungkin mereka sekolah, punya kertas, sehingga mereka dikatakan orang pintar karena punya gelar. Anda mungkin tidak punya kertas, tidak punya gelar, tapi Anda cerdas dalam menghadapi situasi-situasi yang ada, sehingga Anda tetap menang lebih daripada pemenang. Haleluya, 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 haleluya. Hai orang-orang cerdas yang bisa menang. Siapa saya? Kok bisa saya ya menasihati profesor, doktor, kabulator, jenderal, iya, sampai saudara kepala kepolisian, iya, maksudnya saya kepolisian daerah ya,
Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya siapa? Tapi saudara, ada satu hal yang terus bergelora di hati saya, bahwa satu jiwa dimenangkan bagi Yesus, itu nilainya tidak bisa diganti dengan seisi dunia ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang lebih luar biasa, satu jiwa jenderal sama satu jiwa kopral sama nilainya. Satu jiwa pengusaha sama satu jiwa anak jalanan sama. Satu jiwa kolong merat sama satu jiwa yang melarat sama. Haleluya. Jadi ngapain kita pilih-pilih jiwa? Orang sama saja, kopral jenderal sama nilainya. Haleluya. Pengusaha sama anak jalanan sama, kolong merat sama yang melarat sama aja. Karena saudara, yang Tuhan lihat bukan harta, tapi yang Tuhan lihat iman di dalam Yesus. Saudara tahu, kalau Anda baca di Lukas 18 ayat 8, waktu Yesus berkata, kalau aku datang ke bumi nanti, aku lihat ada nggak iman. Saudara, itu bukan asal iman-iman aja. Semua orang pasti bilang dia punya iman karena dia melaksanakan aturan-aturan agamanya. Tapi benarkah iman itu yang dimaksudkan Yesus? No, bukan. Karena Alkitab bilang tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya saudara, Yesus bukan salah satu jalan, tapi Yesus satu-satunya jalan. Itu sebabnya ketika Lukas 18 ayat 8, ya, Yesus mengatakan kalau aku datang bumi, aku lihat ada nggak iman. Itu bukan asal iman, ya. Karena banyak orang pikirnya ketika dia sudah menjalankan syariat-syariat agamanya, dia sudah punya iman. Gak mungkin kalau Yesus, ya, mengatakan aku datang ke bumi, aku lihat ada iman. Iman yang seperti itu nggak mungkin. Itu maksudnya iman di dalam Yesus. Iman dalam Yesus. Iman dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Anda sudah punya itu? Kalau Anda sudah punya iman di dalam Yesus, saya yakin engkau tidak peduli dengan situasi, kondisi, keadaan, realita. Karena engkau bukan bertuhankan situasi, kondisi, keadaan, realita. Kau bertuhankan Yesus yang maha kuasa, yang sanggup tolong saudara. Gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Ya, orang bilang saya pendeta jalanan, nggak masalah. Haleluya. Yang penting saya punya iman di dalam Yesus. Karena orang yang punya iman di dalam Yesus, dia bisa merendahkan diri, tapi bisa juga dia diangkat setinggi-tingginya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mana tepuk tangannya? Haleluya. 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 Jadi Alkitab bilang saudara, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi ini bukan asal iman, ya, tapi iman di dalam Yesus. Haleluya. Karena banyak pendeta yang ngomong iman-iman doang. Ya, akhirnya yang sana juga ngomong iman. Yang sana juga ngomong iman. Akhirnya dia, yang Kristen bilang, kita sama-sama beriman. Tidak, beda. Imannya ini beda. Ya, iman di dalam Yesus dengan iman di luar Yesus beda. Iman di luar Yesus itu tidak ada kepastian. Ya, itu kebetulan pun tidak bisa. Itu sudah pasti binasa. Iman di luar Yesus nggak ada. Untung-untungan lah masuk surga, nggak ada. Nggak ada. Kan sering ada orang bilang kan, ya, kalau Tuhan mengizinkan masuk surga. Ya. Iman di dalam Yesus, ya, itu bukan untung-untungan masuk surga. Pasti nggak masuk surga. Hanya iman di dalam Yesus yang pasti masuk surga. Mana tepuk tangannya? Jangan-jangan masih ada yang ragu-ragu ini. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Sebab Ibrani 13 ayat 1 berkata, saudara, iya, iman itulah dasar. Amin. Haleluya. Jadi, kalau kita bicara Tuhan, dasarnya harus iman. Kalau kita bicara dunia, dasarnya harus uang. Orang Batak bilang, hepeng dona mengatur negaraon. Iya. Ya itu, kalau kita bicara dunia, ya dasarnya harus uang. Uang yang mengatur negara ini, katanya. Tapi kalau kita bicara Tuhan, dasarnya harus iman. Iman di dalam Yesus. Nanti kalau Anda ketemu teman-teman saudara yang mau saudara undang untuk hari Kamis, dia bilang, aku pun punya iman. Iman dalam Yesus bukan. Bukan, ayo ikut saya, ini imannya beda. Ini iman di dalam Yesus. Tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Haleluya. Loh, ini memang kedengarannya sederhana, tapi ini maknanya dalam, saudara. Ya, iya, maknanya dalam. Dan saya menggunakan diksi narasi yang terbaik supaya tidak bisa diambil menjadi delik aduan, karena saya orang cerdas. Haleluya. Makanya berulang kali orang mau penjarakan saya nggak bisa. Memang Alkitab bilang iman di dalam Yesus yang menyelamatkan. Haleluya. Ya kalau dia nggak percaya, itu urusan dia. Ya, ngapain gua urusin yang bukan urusan gua? Yang urusan gua aja nggak terurusin, mau mengurusin yang bukan urusan gua. Orang paling bego adalah mengurusin yang bukan urusannya, sedangkan urusannya tidak terurusin. Istri orang diurusinnya, istri dia nggak diurusin. Suami orang diurusinnya, suami dia nggak diurusin. orang paling bego, orang paling bego, betul nggak? Iya kan? Makanya kasih tahu teman-temannya supaya Kamis besok datang, ya. Anda bukan hanya sekedar ditegur, tapi ini seperti stand up komedi. Iya, buktinya Anda ketawa. Iya. Jadi ketika saya katakan iman di dalam Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Dia nggak percaya, itu bukan urusan saya, itu urusan dia. Haleluya. Haleluya. Biasakan budaya yang baik. Urusinlah urusan kita sampai tuntas. Jangan urusan kita belum tuntas, urusan orang lain kita urusin. Iya. Haleluya. Lu tahu nggak istrinya dia begini begitu begini begini. Harusnya bilang istri gua begini begitu begini. Lu tahu nggak suami dia begitu begini begini. Harusnya dibilang suami gua begini begini begini. Doakan biar bertobat. Gitu. Paham maksud saya? Kalau paham bilang paham. Sekarang saudara, saya lihat dari wajah ibu ini, dia sangat paham. Tapi kalau dari wajahnya saya lihat, wajahnya sangat sederhana. Sini bu, sebentar. Ibu. Lah, karena sini bu. Karena setiap diksi narasi yang saya gunakan itu yang memang betul-betul, oke punya dia ketawa. Mantap ini. Tapi kalau orang nggak paham dia gini. Kalau pakai topi dia begini, topinya ditutupi, topinya digininya. Itu kayak kamu ini ya. Iya, dia walaupun topinya gini tapi dia gini. Tapi kalau udah pakai topi gini, itu artinya nggak paham. Ya, dia minta perlindungan bukan sama Tuhan, dia minta perlindungan sama topi. Supaya orang pikir dia paham. Dia gak paham. Yang pakai topi jangan tersinggung. Nanti tersinggung. Besok langsung ngomong kemana-mana. Ya, Pak Lubis anti topi. Pak Lubis anti topi. Enggak ya. Saya koleksi topi luar biasa banyak ya. Iya. Jadi saudara, saya bukan anti topi. Bukan.
Tapi saya ingin menjelaskan supaya saudara ini benar-benar paham. Haleluya. Haleluya. Apa bedanya tahu dan paham? Sama. Betul. Kalau paham dia mengerti. Mengerti apanya? Iya. Mengerti yang dibicarakan. Betul nggak? Ya memang ada orang paham, tapi yang dipahaminya lain, bukan yang saya sampaikan. Dia bilang paham apa? Buah apel agak manis. itu pikirannya udah kemana-mana, nggak fokus. Anda masih fokus ini? Fokus. Apa udah honger? Memang saudara, tantangan terberat di jalanan adalah itu saudara bagian tengah. Bagian sini kadang masih terkendali, bagian bawah pun terkendali lah. Apalagi makin lapar dia makin loyo. Tapi kalau bagian tengah ini bahaya. Makanya saudara, di negara manapun yang banyak rakyatnya lapar, pasti banyak pembunuhan. Kenapa? Karena kampung tengah ini adalah tempat iblis bercokol. Kau nggak percaya? Nggak percaya? Kau puasa saja. Puasa 1 hari, tapi nanti jam 12-nya di situ mulai ada bunyi-bunyi kriuk, 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 kriuk. Itu bukan kerupuk yang sedang terpecah-pecah, bukan. Itulah suara setan yang berteriak-teriak. Lapar, lapar. Iya, biasanya orang lapar saudara itu bisa menghalalkan segala cara. Biasanya begitu. Iya. Jarang orang lapar saudaraku yang sekasih, dia langsung masuk ke gua, mati-matilah gua, enggak. Orang lapar biasanya tuh tadinya lemas makin kuat dia. Iya. Apa aja yang lewat disambet sama ciup. Ciup. Up. Ciup. Up. Haleluya. Haleluya. Bahkan temannya udah bilang, jangan, itu pendeta. Mau pendeta pakai gua udah lapar ini. Jadi nggak peduli ya. Makanya saudaraku yang sekasih, iman itu adalah dasar. Haleluya. Poin yang ketiga, iman dasar. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita nggak lihat bukti. Dari segala sesuatu yang kita percayai. Jadi iman itu adalah dasar. Makanya saudara, jangan jual iman saudara. Ya, kalau baju saudara jual, saya bisa ganti besok. Kalau celana saudara Anda jual, besok Anda pakai cancut aja. Pak, saya nggak punya celana. Saya pastikan saya bawain celana. Tapi kalau saudara bilang, Pak, iman gua udah gua jual, gua nggak bisa bantu lagi. Karena apapun yang gua bilang, lu bilang pasti salah. Bukan itu. Karena menurut saya, karena imannya udah dijual, dia nggak bisa lagi percaya apa yang Tuhan katakan. Haleluya. 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 Penjual-penjual iman bertobatlah. Hari ini seru juga ya. Saya rasakan seru juga sih. Saya nggak persiapkan, tapi kok kata-kata itu bisa teratur begitu ya. Muncul. Itulah kalau Roh Kudus yang memimpin mulut kita. Haleluya. Yang dengar pun saya lihat nggak ngantuk-ngantuk. Pada melotot semua. Saya rasa ini sampai maghrib pun ini nggak akan pernah ngantuk. Cuma saya aja yang mungkin kehabisan bahan bicara. Haleluya. 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 Makanya saudara, jangan kita bicara ya tentang ujungnya tiang listrik. Bicara tentang dasarnya. Jangan bicara tentang ujungnya bangunan. Dasar bangunan itu yang penting. Haleluya. Kalau saudara di atasnya rimbun, di atasnya besar, tapi di bawahnya rapuh,
kena angin tumbang. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, ya jangan sampai kehilangan dasar. Dasar itu adalah iman itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, waspada. Kenapa? Kadang setan tahu, ini kita orang kuat nih, iman kita kuat nih, dasarnya kuat nih. Kalau digoyang dia kencang, kita nggak jatuh. Iya, kita nggak jatuh, karena kita akan pegangan. Iya. Ini ada satu ilustrasi, ada monyet di atas pohon. Iya. Waktu angin kencang dia nggak jatuh. Terus anginnya sepoi-sepoi. Dia jatuh. Jadi makanya nggak usah heran kalau Anda melihat ada dulu pendeta yang saudara bilang hebat, tiba-tiba dia jatuh. Itu kayak monyet tadi. Jangan salah paham, bukan saya bilang dia monyet. Monyet yang itu tadi itulah. Ya, seperti itu dia imannya. Haleluya. Haleluya. Yakin ini? Sampai akhir hayat tetap bertahan. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput saudara tetap bertahan. Yakin? Yakin? Percaya? Iya. Ini masih datang pakaian coklat gebruk-gebruk aja langsung nggak mau kumpul. Iya. Iya. Tapi giliran lihat dompet orang berani ambil. Itu kan artinya berarti orang ini pemberani. Tapi dia hanya takut lihat Satpol PP. Tapi dia lihat dompet, dia tahu resikonya bahaya, mati pun bisa dikeroyok orang, dia nggak takut. Ya, itulah Bapak ini tahu jawabannya, karena dia pengalaman. Iya, iya, saudara. Bapak ini saya kenal sudah 30 tahun apa 20 tahun lebih. Jadi saya tahu benar, bukan setinggi apa kampung tengahnya. Ya, sejengkal doang. Sejengkal tapi dalamnya muter. Itu. Memang segini saudara. Tapi di sini muter. Kayak gasingan. Haleluya. 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 Makanya saudaraku yang saya kasih, tidak usah Anda khawatir hidup ini. Amin. Tidak usah saudara bimbang, ragu, khawatir. Karena tadi saya sudah katakan dari poin pertama saya bicara apa tadi? Saudara? Iya. Tentang iman. Iman di dalam Yesus. Betul? Yang kedua, ya, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, iman dasar. Iya, iman ini dasar, saudara. Jangan sampai Anda kehilangan dasar. Bangunan secanggih apapun, kalau dasarnya nggak bagus, nggak kokoh pondasinya, pasti rubuh. Pasti rubuh. Itu sebabnya saya selalu menekankan terus tentang Yesus, 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 Yesus. Kenapa? Karena itu dasarnya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kemarin saya waktu di Semarang bicara dengan dua orang bapak, ya, dia bicara hanya tentang sekolahnya, S2, teologi dan segalanya. Tapi ketika saya mulai masuk tentang Yesus, dia mulai ini beda, ini lain. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, kertas itu tidak bisa memastikan orang itu mengenal Tuhan. Karena kertas itu hanyalah sekedar simbol bahwa orang itu pernah menjalani sekolah. Sedangkan iman di dalam Yesus
Ini bukan bicara menjalani sekolah dan dapat kertas atau ijazah, tapi ini bicara bagaimana pribadi dia selalu terhubung dengan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Anda mau terus terhubung? Wow, saya yakin kalau 1 jam lagi khotbah ini bisa 300 yang hadir. Karena saya lihat bertambah terus. Pikirnya Pak Lubis sudah mau selesai. Padahal saya tambah lagi. Saya tambah lagi. Saya tambah lagi. Coba datang 2 orang lagi, saya tambah lagi nih. Ini dia. Ini naik motor. Tidak, lain. Kalau yang naik motor datang, saya tambah lagi, saya tambah lagi. Haleluya. Haleluya. Semakin saudara ya semakin saudara lambat datang, semakin memperlambat selesainya pesta hari. Sekarang gini saudara, gua udah dari sono dulunya, gua udah tahu. Saya bicara dengan seorang kolonel, sekarang dia brigjen tapi baru pensiun Kopassus. Dia bilang, orang karo dia. Kita pula mau ditipu, kita dulu sudah tukang tipu katanya. Jadi gua udah dari sono, gua lihat kok nambah lagi. Bah, habiskan sekalian lah. Haleluya. 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 Saudara, saya bersyukur. Saya lihat wajah-wajah saudara hari ini penuh sukacita. Ada yang pakai lipstik juga saya lihat senyumnya bagus. Yang nggak pakai lipstik juga senyumnya bagus. Ada yang pakai bedak senyumnya bagus, tapi yang nggak pakai bedak makeup juga senyumnya bagus. Karena saya bukan lihat wajahmu, lihat semangatmu, lihat hatimu yang semangat. Jadi kulihat kalian cantik-cantik semua dan ganteng-ganteng. Karena bukan kulihat wajahnya, kulihat semangatnya. Haleluya. Karena saudara, wajah itu cermin dari hati. Itu yang Alkitab katakan. Ada orang begini. Terus kita tanya, lu sukacita? Gua tetap sukacita. Gua gembira ini, berbahagia. Tapi begini terus. Saya nggak percaya saudara. Saya nggak yakin. Karena wajah mencerminkan hati. Haleluya. Haleluya. Iya, jangan kau bilang aku paranormal. Kok Pak Lubis tahu ya aku lagi gembira? Bukan, aku lihat hatimu, lihat wajahmu. Sorak-sorai buat. Haleluya. Haleluya. Iya, makanya kita harus percaya. Amin. Di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Di dalam Yesus ada segalanya yang kita perlukan. Yang pertama, harus iman dalam Yesus. Yang kedua, tanpa iman tidak ada seorang berkenan kepadanya. Yang ketiga, iman adalah dasar. Berikan sorak-sorai, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Besok ajak teman-teman ya. Haleluya. Oke. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hadirat, urapan, kuasamu menguasai saya. Saya sekarang punya iman di dalam Yesus. Situasi, kondisi, keadaan realita itu bukan Tuhan saya. Tuhan saya adalah Yesus. Yang pasti menyelamatkan saya dan menolong saya dalam apapun. Terlebih dalam kesulitan. Pasti Yesus tolong saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita doa buat makan. Nanti jangan apa ya, jangan ada yang ini dorong-dorongan, maksudnya teratur aja ya. Masih banyak lagi ada, kita simpan ya. Tadi saya pikir jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Tuhan Yesus berkati makanan minuman. Kami makan minum sehat, kami dapat memuliakan Tuhan. Mereka ketika makan ini sehat, tidak ada yang mencret-mencret.
Semua sehat di dalam nama Yesus. Amin. Oke ya. Ya, nanti ke sini ya. Ya, tolong. Dibuka dulu ya. Lagi ngambil lagi 2. Enggak, kayaknya udah cukup. 80 ada kan? Kurang ya. Sebentar ya. Sebentar, diambil lagi. Tadi baris saja, baris nggak apa, baris ya. Langsung kasih ini. Ya. Kasih ini. Caranya. Bukan, mana? Nanti. Ini sini. Apa? Amplop kan. Iya, mana? Nanti tunggu Dajul. Nanti ya, baris ya, tenang ya. Sabar ya. Jangan satu aja, satu. Satu aja, cepet kok, cepet. Cepet ya. Bukain semua biar cepet. Wah, aku bukainnya. Iya, bukain ya. Dibukain biar jangan disobek-sobek jadi cepat. Kalau sudah bilang bisa mulai. Satu baris saja. Satu baris ya. Satu baris cepat nanti, percaya. Satu baris saya. Iya, biar cepat. Sudah ya. Sudah ya. Jangan satu baris. Setelah ini maju. Ya. Ada semua ya. Saya kasih ini baru mati. Semua kebahagiaan. Jalan. Ya, maju. Jalan. Jalan ya. Langsung ke sana. Jangan enggak boleh putar balik. Sana deh, sana. Air jadi. Air ya. Nasi ya. Itu nasinya 3 macam itu. Ada kolak nih. Ada kolak, ada ini. Nah, ini. Ya. Itu makanannya, Dek. Ya. Jangan dorong-dorongan ya. Malu sama Tuhan Yesus. Semuanya dapat, jangan dorong-dorong. Kamu tunggu mama sini. Dek. Amin. Semoga. Pasti ya. Kalau saya diberkati, saya bisa berkati saudara kami. Terima kasih. Nanti besok datang. Amin. Ajak temannya. Ibu, makasih ya Bu, yang berkati Bu. Ayo kasih aja. Satu ya. Berkati Pak. Berkati ya. Ayo ya. Tuh, saudara lihat ya, kalau ada yang baru datang, jangan ikut dulu ya. Maksudnya yang tiba-tiba udah jadi datang. Yang udah dapet jangan minta lagi, yang udah dapet. Yang penting jangan ada yang putar balik. Perhatikan jangan ada yang putar balik. Ya. Wah, liatin belakang. Iya, dia lihat ini dia lari. Ya, yang baris ini aja, yang udah baris ya. Kecuali ada sisa, sudah ada masalah. Kamu ikut ngantri. Sudah baris ya. Ini Bu, nggak mau. Santai ya. Nanti ada yang kelewatan jalan. Ya. Ma.
Langsung menyebar ya, langsung menyebar, jangan ngumpul-ngumpul. Jangan ngumpul-ngumpul, nanti didatengin orang. Langsung jalan aja, jangan nunggu-nunggu sini. Ya, jalan ya. Jangan Iya, Dek, adek, langsung jalan aja, Dek. Ya, udah gitu nanti orang lain datang. Dek, makanya situ aja di sono. Jangan di tengah jalan maksudnya. Iya. Akan gini teratur. Iya, ngerti. Dua baris itu malah. Iya, sampah jangan buang sembarangan. Nah, ini udah boleh buang. Apaan? Yang udah jalan, yang udah bingung. Kamu pun datang pulang. Udah. Awas Mordecai awas. Ya boleh. Orang disimpan waktu disimpan. Tenang. Ini pulang yang sudah. Ini buat kita yang pelayanan. Ini buat kita mau pulang ya.